Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya di Mungkar Channel. Dan untuk di kesempatan kali ini kita akan menelusuri Masjid Tua Jerai yang ada di Sidrap. Jadi seperti apa Masjid Jerai ini beserta dengan sejarahnya, tetap ikuti saya di Mungkar Channel. Untuk di kesempatan kali ini kami menelusuri Masjid Tua Jerai Alekuang yang merupakan masjid pertama dan tertua di Ajata Pareng, serta salah satu masjid tertua di Sulawesi Selatan, tepatnya berada di Desa Alekuang, Kecamatan Maritengai, Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan. Masjid Jerai ini yang berada di Alekuang didirikan pada tahun 1609 Masehi oleh adat tuang Sidendreng, Lapatiroi, Syekh Bojo, dan Nenek Malomo setelah 1 tahun masuknya Islam di Sidendreng tahun 1608 Masehi. Jejak sejarah penyebaran agama Islam berupa sebuah masjid tua di Sulawesi Selatan dapat dijumpai di beberapa kabupaten kota, di antaranya di Kabupaten Sidrap, Sidendreng Rapang. Masjid Tua Jerai Alekuang dibangun pada tahun 1016 Hijriah, yang dalam kalender Masehi dibangun pada tahun 1609 Masehi, di mana masjid ini merupakan salah satu masjid tertua yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan. Masjid Tua Jerai Alekuang adalah masjid unik yang dibangun oleh Adawang Sidendreng Lapatiroi yang terkenal dengan Adawang terakhir ke-7, sekaligus merupakan adat tuang Sidendreng yang pertama bersama Syekh Bojo atau Syekh Abdul Rahman dan Nenek Malomo. Masjid ini dibangun di Alekuang karena merupakan pusat pemerintahan kerajaan Sidendreng yang pada saat itu sudah banyak rakyat kerajaan tersebut memeluk agama Islam. Yang membuat masjid ini unik yaitu masjid ini dikatakan dibuat dari kayu lombok atau kayu cabai. Bisa dibayangkan, kayu lombok tidak akan sebesar kayu yang menjadi penopang masjid ini. Namun, begitulah kisah yang sudah diceritakan secara turun-temurun. Kayu lombok atau yang dikenal dengan sebutan kayu ladang atau aju ladang dari bulu napu, Pancalautang, dipakai membuat masjid yang mengambil arsitektur bangunan Masjid Demak. Rincian arsitektur Masjid Tua Jerai yaitu masjid ini dibangun di atas area seluas 21 x 21 meter. Di bagian atasnya tersusun 3, mirip bangunan Masjid Demak di Pulau Jawa. Sedangkan tempat imam yang berukuran 4,4 x 2,8 meter dengan ketinggian 2 meter dan model arsitek yang indah dengan menggunakan bahan bangunan lokal. Kemudian, tiang tengah terbuat dari kayu ladang dengan 4 buah tiang berdiameter 35 cm yang merupakan tiang penyangga kedua berdiameter 20 cm. Total ada 20 tiang penyangga. Di samping tiang-tiang tersebut masih terdapat tiang di sisi masjid pada keempat sisinya sebanyak 16 buah tiang berdiameter lebih kecil sebagai penopang atap
bagian atas masjid. Bahan bangunan dari bagian terkecil yang dipasang di bagian atas yang disebut aju tebak keleng, dan kaso sebagai pemasan atap yang terbuat dari bahan lokal dengan jenis kanagori dan kayu lilupang, serta atap yang digunakan adalah atap ijuk yang merupakan bahan lokal yang mudah didapatkan pada masa itu. Dan karena perubahan zaman, atap masjid diganti menjadi seng supaya bertahan lebih lama. Semenjak dibangun pada tahun 1609, setelah masuknya Islam di daerah ini pada tahun 1608, Masjid Tua Jeraeh sudah beberapa kali mengalami renovasi agar tetap awet dan terjaga. Renovasi pertama dilakukan antara tahun 1609 sampai 1850. Renovasi atap dan ijuk diganti dengan ijuk yang baru. Selanjutnya, antara tahun 1850 sampai 1925, dua kali diganti dengan cipa dipelopori oleh adok belang. Pada tahun 1927, atap masjid ini diganti menjadi atap seng, sehingga tahun 1987 atap seng diperbarui kembali. Pada awalnya, dinding terbuat dari papan, dan pada tahun 1925 dindingnya diganti seng. Tahun 1940 dinding seng diganti menjadi tembok. Setengah pemugaran yang dilakukan oleh Imam Masjid, Imam Thoyyib. Tahun 1982 dilakukan pengusulan renovasi oleh Kandabdikbud Kabupaten ke Kantor Suaka Peninggalan Sejarah Nasional, dan tahun 1984 renovasi dilaksanakan oleh Kantor Suaka Peninggalan Sejarah Nasional Kanwil Dekbud Provinsi. Kemudian tahun awal hingga 9 September 2018 direnovasi oleh Bapak Dr. Andes Haji Asri Samsuddin MSI dari atap, dinding, pagar, pintu gerbang, dan tempat wudhu. Masjid Tua Jeraeh Al-Kuang sangat cocok dijadikan tempat wisata religi maupun tempat wisata sejarah. Selain bangunan yang historinya yang mengingatkan para pengunjung tentang sejarah Islam, masjid ini juga sangat nyaman untuk digunakan sholat karena di dalam masjid ini sudah bersih, ber-AC, dan syarat akan arsitektur yang memanjakan mata. Jadi kita bisa melihat wajah masjid dari masa ke masa. Ini ketika Masjid Jeraeh tahun 1905 seperti ini. Terus ini ketika tahun 1945. Lalu kemudian ketika tahun 1991 seperti ini. Lalu di sini ketika tahun 2017 dan terakhir 2018 seperti ini, dan 2021 ya seperti ini. Jadi kapan kalian jalan-jalan ke Masjid Tua Jeraeh Al-Kuang? Jika punya waktu luang, mari jalan-jalan ke Masjid Tua Jeraeh Al-Kuang. Oke, mungkin cukup untuk konten kali ini di Masjid Jeraeh.
Semoga bermanfaat. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Tetap ikuti konten-konten kami selanjutnya di channel kita. Mari berwisata sejarah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.